Halo teman-teman, ketemu lagi. Apa kabar? Adita sih berharap semua teman-teman dalam kondisi baik ya, sehat, berpengharapan, sukacita, dan tetap semangat. Pagi hari ini kita mau awali kebaktian sekolah minggu kita. Kita mau naikkan satu pujian, kita mau menyapa Tuhan, kita mau mengucap terima kasih pada Tuhan untuk hari yang Tuhan beri. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Yuk kita menyanyi sama-sama. Teman-teman ada yang udah pernah lihat awan belum? Kalau teman-teman naik pesawat tuh, pesawatnya akan ada di atas awan atau ada di antara awan. Ada udah pernah? Pasti ada udah pernah ya. Nah, di atas awan tuh ada apa lagi teman-teman? Ada udara jelas. Ada apa lagi? Ada awan lagi ya. Itu sampai mana tuh? Sampai kapan tuh berakhir awan-awan itu? Nggak tahu. Nanti cari ya teman-teman di pelajaran sekolah. Nah, teman-teman teman-teman tahu langit kan? Langit itu tempatnya sama di atas ya, nggak ada langit di bawah. Langit itu di atas sama kayak awan itu ya. Langit itu tinggi ya teman-teman. Teman-teman bisa menggapai langit nggak? Nggak bisa ya. Tapi ada yang lebih tinggi dari langit yang bisa kita gapai. Tuh, ada yang lebih tinggi dari langit tapi bisa kita gapai. Apa itu teman-teman? Kasihnya Tuhan Yesus. Ajaib ya, lebih tinggi dari langit. Tuh tinggi banget kasihnya Tuhan tuh, tapi kita bisa menggapai loh. Tuh. Terus teman-teman ada yang udah pernah ini belum? Diving. Menyelam. Besok ya kalau agak besar, teman-teman udah remaja, teman-teman bisa skydiving. Pokok skydiving, bisa diving di bawah laut gitu ya. Nah, itu tuh ada yang lebih dalam dari lautan. Apa teman-teman? Kasihnya Tuhan Yesus. Nah, ada satu pujian tuh yang mengingatkan kita betapa kasihnya Tuhan Yesus itu sebenarnya lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, dan lebih indah dari pelangi. Menurut Kanita nih, sesuatu yang paling indah di dunia ini adalah pelangi. Itu yang menciptakan warna itu ya teman-teman. Ada yang lebih indah dari pelangi. Itu kasihnya Tuhan Yesus. Tapi kita semua bisa meraih itu. Kita semua bisa merasakan kasihnya Tuhan Yesus. Ajaib kan? Yuk kita naikkan satu pujian yuk. Setinggi-tingginya langit.
mengalahkan semua yang ada di dunia ini, teman-teman. Ajaib ya. Kita mengucap syukur kita punya Tuhan yang kasihnya bisa kita raih. Teman-teman, kita mau mendengarkan firman, kita mau dengar cerita ya. Kita mau berdoa dulu yuk, teman-teman. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kami pengertian sehingga kami dapat memahami apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Halo teman-teman, pagi hari ini kita mau dengar cerita dan kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang kisah seorang janda. Janda ini kenapa ya? Teman-teman kelas tengah dan besar bisa buka di 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Tapi Kak Nita nggak akan baca, karena Kak Nita mau langsung cerita supaya adik-adik kelas kecil bisa langsung menikmati. Yuk kakak-kakak kelas tengah dan besar bisa dibuka ya, 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Ya. Nah teman-teman, ada seorang janda. Janda itu apa sih? Janda itu ibu-ibu yang sudah ditinggal suaminya. Ditinggal maksudnya itu bisa ditinggal bercerai atau ditinggal mati, meninggal gitu ya. Tapi dalam hal ini, di kisah ini, ibu ini ditinggal suaminya karena suaminya meninggal gitu. Nah, si ibu ini teman-teman, itu punya 2 anak. Tuh anaknya cowok-cowok ya kayaknya ya, teman-teman kelas kecil. Bajunya kembar tuh sama tuh. Nah, ibu ini karena suaminya sudah meninggal, udah nggak ada yang kerja di keluarganya, maka ibu ini harus mencari nafkah, harus memberi makan kedua anaknya untuk tetap bertahan hidup. Nah, karena mungkin dia tidak bekerja, ibu ini hanya bisa meminjam uang atau berhutang gitu ya sama seseorang. Terus lama-lama kan hutangnya semakin banyak ya teman-teman. Dia minjem uangnya semakin banyak ya. Terus ibu ini tuh ditagih sama yang minjemin uang tadi. Gini, Bu, mana Bu? Ibu kan pinjam uang dari saya. Sekarang ibu balikin uang saya. Kalau enggak, nanti 2 anak ibu akan saya ambil, tak jadikan budak. Wah, budak tuh apa teman-teman? Budak tuh seorang yang disuruh-suruh, buruh gitu ya teman-teman. Wah, kasihan ya. Masa anak-anak seumuran kita tuh udah diambil sama orang yang ngasih pinjaman ke orang tua kita, nanti kita tuh disuruh kerja, disuruh-suruh gitu loh. Kamu nyapu, ayo kamu ngepel gitu. Kamu angkat-angkat barang yang berat ini. Kasihan ya teman-teman. Nah, kan nggak ada ibu atau mamah yang mau anaknya dijadikan budak begitu ya. Terus si ibu ini bagaimana? Dia menemui seorang nabi, namanya Nabi Elisa. Dia menemui Bapak Elisa, Nabi Elisa tadi, dia cerita masalahnya. Dia bilang sama Nabi Elisa, itu yang bawa tongkat ya. Nabi Elisa, suamiku tuh dulu seorang yang percaya sama Tuhan. Dia seorang yang taat sama Tuhan. Dan sekarang suamiku tuh udah mati, gitu ya. Tapi seorang penagih hutang itu datang untuk mengambil anak-anakku kalau aku nggak bisa bayar utang. Terus apa yang harus aku lakukan? Gitu. Kan kasihan ya teman-teman. Ibu ini kan nggak mau anaknya dibawa sama orang gitu ya. Terus Nabi Elisa bilang apa? Nabi Elisa tanya begini, Bu, ibu punya apa di rumah? Ibu punya harta apa? Ibu punya tabungan berapa? Ibu punya simpanan apa? Ibu punya emas, punya perak? Atau ibu punya benda berharga yang lain? Terus ibu ini bilang, aduh aku gak punya apa-apa di rumah. Aku tuh punyanya cuman minyak goreng, cooking oil. Nah minyak itu ada di satu tempat, namanya buli-buli ya teman-teman. Jadi kayak guci gitu ya. Tuh. Aku hanya punya satu buli-buli berisi minyak gitu ya. Udah itu aja yang aku punya. Oh gitu ya, Nabi Elisa bilang begitu. Terus Nabi Elisa bilang sama ibu itu, Bu, gini, kamu pulang, terus ibu
pinjem bejana-bejana atau buli-buli atau tempat minyak tadi, tempat-tempat minyak itu dari tetangga-tetangga ibu. Ibu pinjam. Pinjamnya jangan sedikit. Jangan cuma 1 atau 2 atau 3. Ibu pinjam dari mereka yang agak banyak gitu ya. Nah, terus setelah itu Bu, setelah ibu dapat banyak, ibu masuk ke rumah. Ya. Terus setelah masuk ke rumah, ibu tuang tadi 1 buli-buli minyak yang ibu punya, satu-satunya itu ke bejana-bejana yang ibu sudah pinjam tadi dari tetangga-tetangga ibu. Ibu bingung nggak? Ya mungkin bingung ya. Oke, dilakuin dulu aja deh, dilakuin dulu. Gitu. Terus ibu ini pulang teman-teman mengajak 2 orang anaknya tadi. Ya. Nah nih terus ibu tadi bilang sama anak-anaknya, kamu pinjem ya ke tetangga kita sebelah kanan. Gitu. Terus sama yang anak satunya, nak kamu pinjem ya sama tetangga kita yang sebelah kiri. Pinjemnya jangan cuma 1, jangan cuma 2, jangan cuma 3. Pinjem yang banyak, pinjem 5, pinjem 6 gitu ya. Jadi kita punya banyak buli-buli nanti di rumah. Oke Bu, oke gitu. Terus mereka mulai kerja teman-teman. Si anak-anak ini mulai ketuk satu rumah ke rumah yang lain, Bu. Pinjem dong tempat minyak yang kosong gitu. Nanti saya kembalikan lagi Bu gitu. Mereka berusaha teman-teman. Mau bantu ibunya supaya mereka tidak dijadikan budak. Ya. Nah, terus nih lihat nih. Mereka bawa pundi-pundi. Wah, colorful ya, warna-warni ya teman-teman. Mereka melakukan itu dengan sukacita. Nah, teman-teman, setelah sampai di rumah, si ibu tadi melakukan apa yang Nabi Elisa bilang. Masuk ke rumah, tutup pintu, ditata semua buli-buli tempat minyak tadi, yang kosong tadi ya. Terus, ibu tadi kan masih punya satu-satunya minyak yang ada di bejana yang dia punya ya, dia nggak punya apa-apa. Dia yang dia punya cuman itu. Dia nuangin, dituang gitu ya, disok gitu ke satu bejana sampai penuh. Terus udah penuh dipinggirin. Terus dia bilang lagi sama anaknya, "Nak, bawa sini lagi." Anak yang satu membawa tempat minyak yang kosong kepada ibunya. Lalu dituang lagi. Dari bejana yang sama, yang satu bejana tadi, 1 guci tadi teman-teman. Nggak habis loh. Terus penuh lagi. Terus dipindahin lagi sama ibu tadi. Loh, kok masih ada ya minyaknya? Oh nak, sini lagi, sini nak, sini. Gitu. Terus anak yang satu lagi datang, bawa lagi tempat minyak tadi. Dituang lagi sama ibu tadi. Loh, kok nggak habis ya? Wow, ajaib. Dituang sampai penuh teman-teman. Wow, bisa penuh. Dipikirin lagi, sudah berapa? Sudah 3. Dan minyak itu tuh yang di tempat hijau yang si ibu ini bawa, itu belum habis loh teman-teman. Masih ada terus, ngocor terus teman-teman. Wow, ajaib ya. Ini di luar logika, di luar nalar. Bagaimana mungkin satu tempayan tadi, guci tadi, bisa mengisi penuh 3 buah guci yang sebelumnya. 1:3. Wow. Terus ibu ini masih surprise. Oh, nak, sini lagi. Bawa sini lagi gitu ya. Terus diisi terus. Akhirnya sampai bejana-bejana itu sudah penuh. Udah penuh semua. Ibu tadi bilang, "Nak, masih ada lagi nggak? Sini, bawa sini lagi." Terus si anak tadi bilang, "Udah habis, Bu. Bejana-bejana yang kita pinjam dari tetangga sudah habis." Oke. Ketika anak itu bilang sudah habis, berhentilah mengucur minyak yang ada di bejana yang ibu tadi pegang. Jadi di tempat yang hijau yang ibu pegang itu sudah habis. Dan semua bejana terisi penuh. Ajaib ya teman-teman. Kak Nita nggak tahu di sini bejananya ada berapa, dan dari Alkitab juga tidak disebutkan. Katakanlah bejana itu ada 20. Ya. Dan ibu itu hanya punya 1 bejana. Hanya punya 1 bejana minyak yang terisi penuh. 1 guci bisa mengisi 20 guci.
Wow, namanya apa itu? Namanya mujizat. Ibu ini mengalami mujizat dari Tuhan. Terus teman-teman, dia bilang ke Nabi Elisa, Nabi Elisa, ini udah tak isi penuh semua. Terus sekarang aku harus bagaimana? Oh Bu, silakan dijual di pasar, Ibu dengan kedua anak Ibu. Lalu uang yang Ibu dapat dari hasil penjualan itu pakailah untuk membayar hutang. Gitu. Oh, oke. Nice idea gitu ya. Ide yang bagus gitu. Dan ibu ini percaya, teman-teman. Ibu ini percaya dan dia dan kedua anaknya bahu-membahu, mereka berusaha mengangkat minyak-minyak yang ada di guci-guci itu tadi ke pasar. Berat nggak? Berat. Tapi mereka terus berusaha. Ya, karena mereka tahu Tuhan sudah sangat baik, sudah memberikan jalan, maka mereka nggak mau menyia-nyiakan kepercayaan yang Tuhan berikan. Mereka nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka pakai tenaga mereka untuk menjual minyak-minyak ini tadi ke pasar. Terus setelah dijual, mereka dapat uang. Ibu ini dapat uang dan ibu ini akhirnya bisa membayar hutang-hutangnya. Wow, teman-teman, ibu ini mengalami mujizat loh. Kok bisa? Gitu ya. Ya tadi, seperti yang Kanita jelaskan, satu bejana minyak itu bisa mengisi penuh 20, katakanlah ya, bejana minyak. Itu kan sesuatu yang di luar penalaran kita gitu ya teman-teman. Nah, ada sesuatu hal yang teman-teman perlu pikirkan gitu ya. Buat teman-teman kelas tengah dan kelas besar nih terutama. Teman-teman, tahu nggak bejana-bejana ini itu adalah representasi atau wujud dari iman ibu itu. Tadi Nabi Elisa mengatakan di ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Jangan terlalu sedikit. Artinya ibu ini tidak meminjam 1 atau 2 atau 3. Ibu ini meminjam banyak bejana, teman-teman. Ya. Nah, banyaknya bejana yang ibu ini pinjam itu adalah representasi dari iman. Kalau ibu ini cuma pinjam 1 bejana, artinya ibu itu hanya mendapat satu penghasilan dari 1 minyak itu, teman-teman. Ya, jadi mungkin kalau 1 bejana itu harganya 10.000, berarti ibu itu cuma punya 10.000, dapat uang 10.000. Tapi kalau ibu itu tadi katakan 20 bejana, berarti 20 kali 10.000 berapa? 200.000. Ya, ibu itu akan dapat 200.000. Nah, iman kita tuh kayak gitu, teman-teman. Kalau kita punya iman yang besar, kita punya banyak iman, we have a lot of faith, kita akan menuai hasil yang banyak juga. Gitu ya. Tapi kalau iman kita cuma dikit, kita pesimis, ya udah. Kita mungkin dapat hasilnya juga cuma sedikit. Gitu ya. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan mujizat itu tuh bukan tanpa usaha. Di sini Tuhan menyediakan mujizat, tapi mujizat itu tuh butuh usaha. Usahanya apa? Tadi anak-anak ibu tadi, yang 2 orang tadi, mereka pinjam ke kanan dan ke kiri tetangga-tetangganya. Mereka pakai tenaga mereka berusaha untuk pinjam bejana ya teman-teman. Setelah itu mereka juga pakai tenaga mereka untuk mengangkut minyak-minyak itu ke pasar untuk dijual. Nah, itu usaha. Untuk dapat mujizat itu butuh usaha. Jadi nggak seenaknya gitu ya teman-teman. Itu ya. Nah, untuk mendapat mujizat juga kita perlu iman. Kalau imannya cuma satu tempayan atau 1 wadah, ya udah kita cuma dapat hasil 1 wadah. Tapi ibu tadi dia punya iman, mungkin dia meminjam 20 wadah, 20 buli-buli, 20 bejana untuk tempat minyak. Ibu itu menuai banyak. Gitu ya, teman-teman.
teman-teman kelas tengah dan kelas besar pasti udah paham, udah bisa memahami hal ini udah. Terus setelah semuanya terjual, ibu ini bisa membayar hutangnya ke penagih hutang tadi. Apa yang dilakukan oleh anak-anaknya dan oleh ibu ini? Mereka semua mengucap syukur. Begitu ya teman-teman. Jadi kita semua, kita berhak dan kita punya potensi mengalami mujizat Tuhan karena kita semua anak-anak Tuhan yang berharga di matanya. Kita semua dikasihi oleh Tuhan. Kita semua berhak atas mujizat. Tapi untuk mendapatkan mujizat, kita perlu usaha, kita perlu iman. Ya, caranya bagaimana? Kita berdoa terus. Kita tetap berusaha. Kita belajar. Gitu ya. Yuk teman-teman, kita mau berdoa ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk cerita hari ini, kisah seorang janda, dan kami belajar banyak tentang iman seorang janda ini dan juga tentang mujizat yang Kau sediakan bagi setiap diri kami yang mengasihi Engkau dan mengenal Engkau dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua dapat mengalami mujizat-Mu dan kasih-Mu, sehingga kami juga bisa membagikan kasih itu dan juga bisa menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan-Mu, beri kami kesehatan, beri kami perlindungan, beri papa mama kami berkat dan juga kesehatan, sehingga kami semua dapat hidup di masa pandemi ini dengan tetap berpengharapan kepadamu, penuh damai sejahtera, dan kami semua dapat menikmati kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa di kebaktian sekolah minggu depan. Bye-bye, Tuhan memberkati. Mari teman-teman kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya.